Selamat pagi. Hari ini saya juga ingin berbagi dengan Anda hal yang saya syukuri atas pertolongan Tuhan. Ini terjadi 8 tahun yang lalu saat saya masih melayani di kampus misionaris di Manado. Saat itu ada undangan dari sepasang misionaris yang melayani di daerah Palu agar kami para staf boleh datang membantu pelayanan mereka. Jadi kami pun bersiap menggunakan satu mobil Kijang Toyota. Kami di situ di depan 2 orang, di tengah 3 orang, di belakang 2 orang. Jadi total ada sekitar 7 orang di dalam mobil itu, beserta dengan barang-barang kami untuk tinggal beberapa hari lamanya di Palu nanti. Jadi kami pun mengadakan perjalanan dari Manado menuju Palu. Dari antara staf, ada direktur di sana, ada sekretaris bendahara, dan yang lainnya. Saya wanita sendiri, jadi yang lainnya itu stafnya pria. Jadi, para pria inilah yang bergantian menyetir kendaraan, membawa mobil. Karena saya saat itu belum bisa bawa mobil, jadi saya hanya menjadi penumpang yang setia. Mereka pun bergantian membawa mobil dan kami tiba di Palu. Kami pun menyelesaikan pelayanan di Palu dan berencana untuk kembali menuju kota Manado. Namun sepanjang perjalanan ada banyak anggota jemaat yang mengundang kami untuk makan. Jadi kami terus mendapatkan jamuan makan yang cukup membuat perut kami kenyang. Dan hari itu sudah malam, jadi sekitar kami keluar dari rumah anggota jemaat terakhir untuk makan malam sekitar jam 9 malam. Kami pun melanjutkan perjalanan terus-terus dan bergantian yang membawa kendaraan satu demi satu. Masalahnya sudah mulai dini hari, sekitar mungkin jam 2-an subuh. Biasanya kami akan bergantian berbincang-bincang supaya siapa yang membawa mobil itu tidak akan tertidur. Namun saat itu karena memang kami semua sudah terlalu kenyang menikmati makanan, mulailah satu demi satu yang ada di dalam mobil itu tertidur. Barisan belakang sudah mulai tidur, saya di tengah sebelah kanan dekat dengan pintu sebelah kanan sudah mulai juga tertidur, dan direktur yang di depan pun sebelah kiri sudah mulai tertidur. Yang awalnya kami ribut berbincang-bincang, lama-kelamaan mulai sepi. Dan akhirnya tinggal bagian seorang staf yang membawa mobil sendiri yang tidak tertidur. Tapi ternyata dia pun tidak kuat mengalahkan rasa kantuknya yang begitu berat. Alhasil kami semua yang ada di mobil itu pun tertidur. Dan ketika kami bangun, kami bisa merasakan bahwa mobil itu sementara keluar dari jalurnya dan perlahan-lahan dia berat ke kiri, terjatuh. Kami bisa merasakan bahwa kami miring mobil itu jatuh pelan sekali dan ditahan oleh rumput-rumput gajah yang begitu lebat. Jadi memang kami mengalami kecelakaan tunggal dan saat kami semua jatuh, mobil itu badannya berat ke kiri. Jadi saya yang tadinya duduk di kursi bagian tengah sebelah kanan paling ujung dekat pintu, saya pun menimpa kedua staf yang ada di sebelah kiri saya. Jadi saya menimpa mereka, akhirnya kami semua terbangun. Dan kami lihat memang kondisi mobil sudah miring. Puji Tuhan, walaupun kami memang mengalami kecelakaan, tapi Tuhan tetap menjagai kami. Seakan-akan pelan-pelan Tuhan membawa malaikat yang menahan mobil itu untuk jatuh pelan-pelan. Dan ada rumput-rumput gajah yang bertumpuk di sebelah kiri kami seperti bantalan menjaga mobil itu terjatuh. Ketika sudah sadar semua, mereka mengutamakan saya karena saya perempuan, dibilang, "Nes, kamu duluan keluar." Jadi mereka cepat-cepat turunkan kaca, saat itu mobilnya masih kaca manual, jadi dikeluarkan saya pelan-pelan, "Ayo Nes, kamu loncat duluan." Jadi saya keluar dari jendela karena pintu tidak bisa didorong keluar, begitu berat. Saya keluar dari jendela dan saya loncat keluar, saya jatuh lagi di rumput. Baru mulailah mereka satu persatu keluar. Kami pun memohon bantuan orang-orang lain sambil terus berdoa di dalam hati, karena memang untuk mengangkat mobil ini keluar kembali ke jalur jalan sungguh berat. Sampai malam subuh itu, sampai truk-truk yang memiliki rantai-rantai dicoba, tapi gagal juga. Sampai percobaan ketiga kali barulah berhasil. Itu pun karena pertolongan Tuhan, Tuhan mendatangkan orang-orang yang baik hati, yang memang truk-truk yang melintas itu memiliki perlengkapan yang dapat menarik mobil yang kami tumpangi.
Inilah kenangan yang terus mengingatkan saya betapa Tuhan itu begitu baik. Tuhan tahu memang kami ini sudah ngantuk semua, tapi memang kami sudah harus berhenti saat itu. Jika mungkin kami meneruskan perjalanan terus, bisa jadi kecelakaan yang lebih parah yang kami alami. Inilah hal yang saya syukuri. Saya rindu Anda pun dapat memiliki hal yang Anda syukuri. Mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Mari kita lanjutkan bacaan renungan baik kita hari ini di tanggal 29 Mei dengan judul Kita harus mengalahkan seperti Kristus mengalahkan. Ayat intinya tertulis di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Penjelasannya, setan melakukan serangan yang lebih kuat kepada Kristus daripada yang akan diberikan atas kita. Taruhannya besar. Kalau bukan Kristus, maka dialah yang menang. Jika Kristus bertahan terhadap godaannya yang paling dahsyat, dan setan tidak berhasil membawa dia ke dalam dosa, maka ia tahu bahwa ia akan kehilangan kekuatannya dan akhirnya akan dihukum dengan kehancuran kekal. Oleh sebab itu, setan bekerja dengan kekuatan besar untuk menuntun Kristus melakukan tindakan yang salah, karena dengan begitu ia akan mendapat keuntungan atasnya. Engkau tidak akan pernah digoda dengan cara kejam dan licik seperti yang diterima juru selamat kita. Setan berada di jalannya setiap saat. Akankah manusia berpegang pada kuasa ilahi dan dengan ketekunan dan tekad menolak setan, sebagaimana Kristus telah memberi contoh saat melawan musuh di padang gurun? Allah tidak bisa menyelamatkan manusia dari kekuatan licik setan jika manusia tidak menghendakinya. Manusia harus bekerja dengan menggunakan kekuatan manusianya ditambah dengan kekuatan ilahi dari Kristus untuk bertahan dan menang. Pendeknya, manusia harus menang sebagaimana Kristus telah menang. Dan kemudian melalui kemenangan yang diperoleh secara istimewa dengan nama Yesus yang penuh kuasa, ia bisa menjadi ahli waris Allah bersama dengan Kristus Yesus. Ini tidak bisa terjadi jika Kristus sendiri yang melakukan kemenangan. Manusia harus melakukan bagiannya. Ia harus menang pada kisahnya sendiri melalui kekuatan dan kasih karunia yang Kristus berikan kepadanya. Manusia harus menjadi rekan kerja bersama Kristus dalam usaha mengalahkan. Kemudian, ia akan mengambil bagian bersama Kristus dalam kemuliaannya. Juru selamat menang untuk memperlihatkan kepada manusia bagaimana dia bisa menang. Semua godaan setan, Kristus hadapi dengan firman Allah. Dengan percaya pada janji Allah, maka ia menerima kekuatan untuk menuruti perintah Allah, dan sang penggoda pun tidak mendapatkan keuntungan. Aplikasinya bagi kita hari ini, sebagaimana ada ayat firman Tuhan yang mengatakan, lawanlah setan, maka ia akan lari daripadamu. Tuhan telah mengalahkan setan ketika ia dicobai di padang gurun. Jika Yesus menggunakan firman Tuhan untuk mengalahkan setan, hal yang sama pun diharapkan agar kita dapat melakukannya. Kiranya kita semua boleh terhindar dari godaan setan dan keluar sebagai pemenang. Slogan kita awali hari ini dengan renungan pagi. Dan menjadi pokok doa kita hari ini, mari kita doakan agar kita boleh terus kuat dengan kuasa Tuhan. Kita memilih untuk tidak berdosa. Karena Yesus mengatakan firman-Nya adalah kekuatan. Jika ada di antara Anda yang ingin turut didoakan, mari tuliskanlah usulan doa Anda di kolom komentar di bawah ini. Saya rindu untuk turut mendoakannya. Dan juga di kolom yang sama, Anda dapat menuliskan kisah hal yang Anda syukuri atas berkat Tuhan. Terima kasih banyak. Esok hari kita akan kembali melanjutkan renungan pagi kita. Sampai jumpa, jagalah kesehatan kita bersama, dan mari kita nikmati berkat di hari Sabat ini. Amin.